Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Materi pembelajaran tematik hari ini, tema 6, subtema 2, pembelajaran 1 ya. Untuk materi yang pertama, yaitu muatan SPDP. Mengidentifikasi arah gerakan. Setiap gerakan itu memiliki arah. Ada gerakan ke kiri dan ke kanan, ada juga gerakan ke atas dan ke bawah. Perhatikan gerakan-gerakan berikut. Nah, ini yang pertama. Menirukan gerak kelinci meloncat ke arah kanan. Ini ke arah kanan ya. Kemudian berikutnya, menirukan gerak ayam mematuk ke arah kiri. Gerak ayam mematuk ini ya, tangannya mematuk sebagai apa? Cucuk. Bibir ayam itu apa? Paruh ayam ya. Itu mematuk ke arah kiri. Kemudian yang berikutnya, kita juga dapat meniru gerakan tumbuhan seperti gambar berikut. Nah, ini adalah menirukan gerak pohon ke arah kiri. Pohonnya tertiup angin. Nah, gerak pohonnya ke arah kiri. Begitu nggih, itu menirukan gerakan-gerakan hewan ataupun pohon. Kemudian sebagai tugasnya, peragakan salah satu gerakan berikut. Nah, ini ada gerak pohon tertiup angin, kemudian ada gerak ranting pohon ke arah kanan atas dan ke kiri atas, kemudian ada gerak katak melompat ke arah kanan, kemudian yang keempat ada gerak burung mengepakkan sayap ke arah atas dan bawah. Anak-anak pilih salah satu gerakan ini, dipraktekkan di video, kirimkan ke Bu Ina ya, atau ini bisa juga dilihat di Bu Pena halaman 120. Begitu nggih? Kemudian yang selanjutnya untuk muatan bahasa Indonesia, menjelaskan hewan menggunakan huruf tegak bersambung. Ayo ingat kembali cara menulis huruf tegak bersambung. Saat menulis, anak-anak harus memperhatikan kesamaan ukuran huruf, kerapian tulisan, dan huruf pada awal kalimat ditulis menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Huruf kapital juga digunakan pada penulisan nama tokoh cerita. Nama tokoh cerita biasanya adalah nama orang ya, kemudian nama tempat atau nama hari. Pada pembelajaran kali ini, anak-anak akan mempelajari cara menulis huruf tegak bersambung untuk menjelaskan seekor hewan. Anak-anak perlu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut. Misalnya, menuliskan cara bergerak, jenis makanan hewannya itu apa, cara berkembang biaknya bagaimana, dan tempat tinggalnya di mana. Nah, berikut ini adalah contoh menjelaskan hewan menggunakan huruf tegak bersambung. Kambing. Kambing adalah hewan berkaki 4. Tubuhnya dilindungi oleh rambut atau bulu ya. Kambing jantan memiliki tanduk. Bila bersuara, kambing berbunyi mbek, mbek. Kambing berkembang biak dengan cara beranak. Nah, ini tadi adalah contoh menjelaskan hewan atau menjelaskan kambing ya, ini menggunakan huruf tegak bersambung. Kemudian yang selanjutnya untuk muatan matematika ya. Menentukan timbangan yang tepat untuk mengukur berat benda. Setiap benda memiliki berat yang berbeda-beda. Kita dapat mengukur berat benda menggunakan timbangan.
Ada berbagai macam jenis timbangan. Setiap jenis timbangan sebaiknya digunakan sesuai dengan fungsinya. Berikut adalah jenis timbangan dan fungsinya. Ini adalah timbangan kue. Timbangan kue itu biasanya digunakan sebagai alat takar saat kita akan membuat kue atau bahan makanan lainnya, seperti tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras, gula pasir, dan aneka kacang. Nah, kalau kita mau membuat kue, biasanya pakai timbangan ini ya untuk menakar tepung terigu atau tepung beras, gula pasir, dan kacang-kacangan, seperti itu. Kemudian ini adalah gambar timbangan pasar, ya. Tahu ya? Timbangan pasar disebut juga timbangan bebek. Ini kan seperti bebek ya. Timbangan ini biasanya digunakan di warung atau toko kelontong untuk menimbang gula pasir, telur, minyak goreng, dan tepung terigu. Timbangan ini dapat menimbang benda lebih banyak dari timbangan kue. Nah, timbangan pasar ini bisa menimbang lebih banyak daripada timbangan kue. Kemudian yang berikutnya ini adalah timbangan digital. Timbangan digital adalah timbangan yang menggunakan listrik dalam penggunaannya. Nilai pengukuran yang dihasilkan lebih teliti dibandingkan timbangan pasar. Timbangan ini biasanya digunakan di pasar swalayan untuk menimbang buah, sayur, dan daging. Nah, timbangan elektrik ini biasanya digunakan di swalayan ya, di pasar modern. Sekarang juga kalau di toko buah pakainya timbangan seperti ini ya. Kemudian yang terakhir ini timbangan duduk. Timbangan duduk memiliki bentuk terpisah antara tempat timbangan dan penunjuk beratnya. Ini timbangannya, ini penunjuk beratnya, terpisah ya. Timbangan ini biasanya digunakan menimbang beras atau hasil kebun lainnya. Beras, jagung, seperti itu ya, dalam ukuran besar, yaitu hingga 300 kilo. Itu tadi jenis-jenis timbangan dan fungsinya. Bisa dipahami nggih? Sekian dari Bu Ina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.